Oke, assalamualaikum teman-teman semuanya. Gimana kabarnya teman-teman? Kita akan lanjutkan pembahasan di pemrograman Java. Dan untuk video kali ini, kita akan coba ulas tentang gimana penerapan prosedur dan fungsi dalam pembuatan sebuah program untuk menghitung luas dan keliling dari lingkaran teman-teman. Untuk pemecahan dari programnya nanti seperti apa, dan bagaimana penerapan prosedur dan fungsinya, so simak videonya sampai selesai. Di sini saya sudah siapkan teman-teman untuk projectnya, dan untuk IDE yang saya gunakan di sini saya menggunakan Apache NetBeans. Untuk kalian yang menggunakan IDE lain, saya silahkan teman-teman. Tapi nanti untuk fiturnya silahkan disesuaikan. Nah, untuk pembuatan program menghitung luas dan keliling dari lingkaran, biasanya kita kan langsung membuatnya di public static void main sini ya teman-teman. Ya, tapi sebelum kita buat, kita harus tahu dulu teman-teman. Rumusnya itu seperti apa ya. Jadi untuk luas dari lingkaran, itu rumusnya itu adalah Pi dikali R kuadrat. Ya, jadi Pi kali R kali R. Nah, sedangkan untuk keliling dari lingkaran, itu rumusnya adalah Pi kita kalikan dengan diameter. Nah, sedangkan diameter itu adalah 2 dikalikan dengan jari-jari teman-teman. Ya, jadi Pi di sini sudah kita deklarasikan secara permanen. Jadi Pi nanti nggak akan bisa kita otak-atik. Terus untuk jari-jari itu nanti kita yang menginputkan teman-teman. Jadi kita pengen mendeklarasikan jari-jari dari lingkarannya itu berapa. Diameter itu 2 kali jari-jari yang kita punya. Gitu ya teman-teman. Jadi untuk Pi di sini dia nilainya 3,14 dan nilainya itu nggak bisa kita otak-atik. Ya, jadi kalau kita punya sebuah nilai yang nggak bisa diotak-atik, berarti kita perlu yang namanya konstanta. Kalau kalian ingat, pendeklarasian konstanta di Java itu kita bisa menggunakan yang namanya final. Jadi final, terus karena Pi itu 3,14, berarti saya perlu tipe data yang bisa menampung angka yang ada komanya teman-teman. Di sini saya menggunakan tipe data double. Dan untuk namanya saya gunakan Pi dan nilainya itu adalah 3,14. Kalau di sini kita tampilkan, untuk Pi nilainya sudah bisa ditampilkan. Dan dia sudah ada value-nya, yaitu 3,14. Ini ya teman-teman. Dan semisal si Pi ini kita ubah nilainya, dia akan error. Pi ini di sini sudah kita final, dia adalah konstanta, nilainya nggak bisa kita manipulasi lagi. Ya, sampai akhir nilainya tetap 3,14. Gitu ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba masukkan rumus dari luas ya. Berarti di sini kita punya variabel yang pertama ada L, terus ada K, ada R dan juga D. Ya, kita akan deklarasikan dengan tipe data double. Yang pertama adalah luas, yang kedua adalah keliling, yang selanjutnya ada jari-jari, yang selanjutnya ada diameter. Yang pertama jari-jari nih. Misal kita punya sebuah lingkaran, jari-jarinya itu 10. Nah, di sini kita harus menentukan dulu diameternya berapa. Diameternya itu rumusnya 2 dikalikan dengan si jari-jari. Ya, jadi kalau jari-jarinya itu 10, berarti diameternya 2 kali 10, harusnya di sini 20. Gitu ya, teman-teman. Lanjut. Ya, jadi luas lingkaran itu nilainya adalah Pi. Kita kalikan dengan jari-jari dan kita kalikan dengan jari-jari lagi. Atau Pi R kuadrat. Ya, selanjutnya untuk keliling, nilainya itu adalah Pi kita kali dengan diameter. Jadi ini untuk rumusnya sudah beres teman-teman. Kalau kita ingin menampilkan, yang pertama adalah luas. Jadi luas lingkaran itu adalah si variabel luas. Yang selanjutnya ada keliling, yang nilainya itu adalah si variabel keliling yang sudah kita simpan di dalam variabel K gitu. Sehingga kalau kita jalankan, di sini nilainya adalah seperti ini. Luasnya itu adalah 314 ya, karena 3,14 kali 10 kuadrat. 10 kuadrat itu 100 teman-teman. Jadi komanya, 2 angka di belakang koma akan hilang, sehingga nilainya menjadi 314. Untuk keliling, di sini Pi 3,14 dikalikan dengan 20. Ya, hasilnya seperti ini. Ini adalah hasil yang kita cetak menggunakan tipe data double ya teman-teman. Sehingga kayak gini ya. Kurang lebihnya ya seperti ini. Jadi akurasinya masih banyak angka di belakangnya koma. Nggak masalah ya teman-teman. Yang penting perhitungannya seperti ini. Nah, sekarang kita akan coba pisah ya. Jadi untuk luas dan keliling ini kita akan coba pisah. Dan kita akan gunakan sebuah function teman-teman.
Nah, di sini saya akan coba deklarasikan sebuah function. Kita ketikkan public static function, berarti kita perlu tipe data double. Namanya adalah L lingkaran. Nah, di sini akan saya berikan parameter ya. Yang pertama itu adalah R. Ya mungkin R aja ya. Berarti di sini double jari-jari. Sudah. Nah, di sini kita deklarasikan. Yang pertama adalah luas. Itu nilainya adalah pi kali R kali R ya. Di sini pi-nya berarti harus kita kirim teman-teman ke sini. Ya, di sini kita harus kirim. Selain R kita harus punya pi. Ya, seperti ini ya teman-teman. Kita punya jari-jari, kita punya pi. Atau kita balik pi-nya di depan. Sesuai urutannya ya. Sesuai urutan kita mendeklarasikannya. Oke. Nah, karena dia adalah function itu harus kita return. Nilainya harus kita kembalikan agar nanti nilai dari si function itu bisa kita manfaatkan di mana-mana teman-teman. Ya, kita ketikkan aja return. Nilainya adalah si luas. Oke, sekarang sudah nggak ada error. Ya, sekarang untuk luas kita nggak perlu mengetikkan seperti ini. Dan rumusnya ini bisa kita hapus. Kita bisa memanggil si function L lingkaran. Dan parameternya kita lempar si variabel pi dan juga si variabel R. Gitu. Kalau kita jalankan nilainya tetap ya seperti ini. Ya, cuma caranya sudah berubah. Misal nih, jari-jarinya kita ubah menjadi 5. Harusnya nilainya sudah berubah. Ya, nilainya sekarang seperti ini. Luasnya adalah 78,5, kelilingnya seperti ini. Oke, sekarang kita proses yang keliling dulu teman-teman. Jadi luas kita sudah buat untuk functionnya. Sekarang kita buat function untuk keliling lingkaran. Di sini saya deklarasikan public static double, namanya saya berikan K lingkaran. Dan untuk parameternya saya kasih 2. Yang pertama itu adalah pi. Yang kedua itu adalah jari-jari. Kalau sudah, di sini saya akan buat untuk variabelnya. Yang pertama adalah kita perlu diameter. Diameter itu adalah 2, kita kalikan dengan jari-jari yang kita kirimkan. Dan untuk keliling, kita buat variabel keliling, itu nilainya adalah pi, kita kalikan dengan diameter. Sehingga yang kita return itu adalah kelilingnya. Oke, sekarang ini saya coba panggil ya teman-teman untuk si function apa itu tadi? Kalingkaran ya di sini. Jadi kalingkaran kita akan lempar parameternya adalah pi dan juga jari-jarinya. Kalau sudah kita coba jalankan. Oke, nilainya tetap ya teman-teman. Berarti untuk rumus yang kita buat itu sudah berjalan sesuai dengan fungsinya. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti rumus kelilingnya ada di sini kita udah nggak perlu. Dan diameter juga kita sudah nggak perlu. Kita cuma perlu jari-jari aja di public static void main. Dan pendeklarasian untuk L, K, dan juga D di sini juga sudah tidak kita perlukan. Seperti ini. Di sini juga kita hapus. Ya, di sini untuk lingkaran kita cuma perlu pi dan juga jari-jari. Selebihnya di sini kita sudah proses di functionnya. Gitu ya teman-teman. Coba nilainya kita ubah nih. Nilainya jadi 7 teman-teman. Ini saya jalankan. Nah, dia sudah menghasilkan seperti ini. Luasnya adalah 153,86. Untuk kelilingnya adalah 43,96. Nah, tapi kan kita nggak tahu teman-teman. L ini hasil perkalian dari berapa kali berapa. Terus keliling ini hasilnya dari berapa kali berapa. Kita kan nggak tahu. Ya, di sini kita akan coba buat sebuah tampilan yang bisa memberikan rumusnya itu seperti apa, luas itu rumusnya seperti apa, terus keliling itu rumusnya seperti apa, baru untuk angka-angkanya atau value-nya yang kita deklarasikan dimasukkan ke dalam rumus, baru hasilnya ditampilkan. Ya, saya akan coba buat sebuah prosedur untuk luas dan juga keliling. Dan untuk prosedurnya itu nanti kita gunakan untuk memberikan outputan dari rumus yang kita buat. Ya, jadi di sini saya akan deklarasikan sebuah void ya. Public static void. Yang pertama adalah luas, tampil luas lingkaran ya teman-teman. Jadi TL lingkaran.
Di sini saya masih perlu parameter juga. Jadi parameternya yang pertama adalah pi, yang kedua adalah r atau jari-jari. Ya ini typo, oke. Nah di sini saya akan coba tampilkan dulu. Yang pertama adalah luas, itu adalah pi kali r kali r. Terus di bawahnya sini kita akan tampilkan kalau luas itu adalah, nah pi-nya kita tampilkan teman-teman. Pi dikali dengan R ya, untuk si variabel jari-jari yang sudah kita lempar menggunakan parameter, kita kali lagi dengan R. Nah selanjutnya terakhir, kita tampilkan luas, itu hasilnya adalah perhitungan dari luas lingkaran. Nah luasnya ini kita ambil dari si function yang sudah kita buat di sini teman-teman. Jadi nilai yang kita return ini kita panggil function, kita panggil di prosedur. Ya jadi L lingkaran ini kita panggil dan untuk parameternya kita masukkan. Ada pi dan juga ada r. Oke. Nah sehingga di sini kita memanggilnya nggak seperti ini. Untuk di public static void main kita hapus ini teman-teman. Tinggal kita panggil untuk void tampil dari luas lingkaran. Ya kita T lingkaran kita panggil dan untuk parameternya adalah pi dan juga r. Untuk autocomplete kalian bisa menggunakan control space ya teman-teman. Misal nih, saya pengen panggil method TL lingkaran. Jadi kita ketikkan TL, kita tombol control jangan dilepas, terus kita tombol di keyboard untuk space. Ya, dia akan menampilkan rekomendasi method-method yang ada di sini ataupun library-library yang ada di project kita. Ya, kita pilih aja yang sesuai dengan kita inginkan. Kita enter, hasilnya seperti ini. Kalau ini saya jalankan, nah dia tampil seperti ini. L sama dengan pi kali R kali R. L adalah 3,14 kali 7,00 kali 7,00. Hasilnya adalah L153,86. Gitu ya teman-teman. Di sini saya berikan pembatas. Nah, sekarang kita eksekusi untuk yang keliling. Ya, di sini saya buat public static void, namanya adalah TK lingkaran. Dan untuk parameternya saya masih perlu yang pertama adalah pi. Yang kedua saya perlu yang namanya jari-jari. Nah, di sini saya coba deklarasikan untuk diameter ya, karena keliling kita kan perlu diameter ya teman-teman. Jadi diameternya itu adalah 2 kita kalikan dengan R. Nah, di sini kita tampilkan kalau keliling itu adalah pi dikalikan dengan D. Terus di bawah sini kita tampilkan kalau keliling pi-nya kita panggil teman-teman dikalikan dengan diameter. Oh ya, di sini kita tampilkan untuk penampilan ya. Pi dikali dengan diameter. Nah, di bawah sini baru kita tampilkan kalau keliling nilainya adalah hasil dari function untuk keliling teman-teman. Di sini functionnya namanya adalah K lingkaran. Berarti di sini kita panggil K lingkaran. Control Tab, dia sudah tampil sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau sudah kita save, ya di sini kita tinggal panggil aja untuk functionnya, bukan function, untuk apa metodenya, prosedurnya teman-teman. Tampil K lingkaran dan parameternya seperti itu. Kalau kita jalankan, dia sudah menampilkan seperti ini. Rinci ya teman-teman. Tinggal kita berikan heading ya atau judul di atas ini. Luas dan keliling lingkaran. Oke. Kalau kita jalankan sekarang seperti ini hasilnya. Beres ya teman-teman. Ya, tapi ini terakhir teman-teman. Di sini untuk jari-jari, kita kan inputnya masih di sini ya, masih di deklarasi ya. Gimana kalau ini kita modifikasi untuk jari-jari, kita menggunakan fitur inputan keyboard. Jadi kita menggunakan library scanner teman-teman. Biar kita nanti menginputkan apa ini jari-jarinya ketika program dijalankan, gak kita deklarasi di sini teman-teman. Kalau kalian ingat, kita perlu import dulu teman-teman. Untuk library scanner, itu letaknya ada di Java. Terus untuk package-nya, itu namanya adalah util. Dan untuk library-nya namanya scanner. Dan si scanner ini,
perlu kita inisialkan dulu, kita berikan identifier di public static void main. Nah, berarti di sini kita akan buat identifier untuk si scanner. Caranya kita ketikkan scanner, terus nama identifiernya apa, di sini saya berikan masuk. Dan dia adalah new scanner. Di dalam kurung ada system.in. Kalau sudah seperti ini, baru nih jari-jari ini kita nggak perlu memberikan nilai di sini. Nah, di sini saya akan berikan redaksi dulu. Jari-jari. Ini kok error, kenapa ya teman-teman? Oh, mungkin ini nggak perlu kurung buka kurung tutup. Ya seperti ini aja ya. Nah, di sini ada error. Soalnya si R dia belum punya nilai. Makanya dia untuk apa? Parameternya itu nggak bisa nilainya yang 0, harus ada value-nya. Nah, sekarang di sini kan ini sudah ada apa? Si scanner ya teman-teman ya. Kita sudah akan memberikan inputan untuk jari-jari. Ya, jadi untuk si variabel R itu nilainya adalah masuk. Karena tipe datanya adalah double, berarti next double. Oke. Sudah beres teman-teman. Kalau kita jalankan hasilnya seperti ini. Jari-jari semisal 7 ya. Kalau kita enter seperti ini, L seperti ini, K-nya seperti ini. Ya mungkin ini setelah kita menginputkan data, kita berikan enter sekali teman-teman, biar ada jaraknya antara input dan juga output. Ya jari-jari misalnya 8. Ya luas dan keliling hasilnya seperti ini. Misal jari-jarinya 2, nilainya seperti ini teman-teman. Oke. Nah mungkin itu teman-teman pembahasan kita untuk program menghitung luas dan keliling lingkaran, dan kita juga sudah memanfaatkan prosedur dan fungsi dalam penerapannya. Kalau ada yang ingin kalian tanyakan silakan dicantumkan di kolom komentar teman-teman. Saya cukupkan untuk video kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.